Mengapa dunia membutuhkan Natal? Tahukah kamu, sebelum Yesus lahir yang hari ini kita sebut sebagai Natal, umat pilihan Allah, bangsa Israel, hidup dalam penderitaan yang berat, mereka berada di bawah kekuasaan Romawi, dipaksa membayar pajak yang menindas, dan diawasi oleh tentara yang berkuasa atas hidup mereka. Bahkan mereka tidak lagi bebas menentukan jalan hidup mereka sendiri. Apakah mereka punya harapan? Mereka punya, tetapi harapan itu terasa semakin jauh. Karena selama 400 tahun tidak ada nabi berbicara, tidak ada suara dari surga, tidak ada petunjuk, tidak ada wahyu, tidak ada tanda. Seakan-akan Allah diam. 400 tahun. Mengapa begitu lama? Karena sebelum Allah berbicara, manusia harus belajar mendengarkan. Sebelum Allah menolong, manusia harus menyadari betapa mereka benar-benar membutuhkan pertolongan itu. Dalam 4 abad kesunyian, Israel menunggu janji Mesias sang penyelamat yang dijanjikan Allah. Hari berganti hari tanpa keajaiban. Generasi berganti tetapi surga tetap sunyi. Apakah Allah lupa? Tidak. Allah tidak pernah lupa. Ketika manusia merasa Tuhan diam, sesungguhnya Ia sedang bekerja. Ketika manusia merasa doa tidak dijawab, sebenarnya Allah sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih besar daripada yang mereka harapkan. Jika begitu, jawabannya apa? Jawabannya bukan tradisi, bukan perayaan mewah, bukan kekuatan politik atau kemenangan perang. Jawabannya adalah seorang pribadi. Siapa dia? Injil berkata, Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah inti Natal. Natal bukan sekadar kelahiran seorang bayi. Natal adalah kedatangan sang penyelamat. Bukan sekadar membebaskan manusia dari penderitaan hidup, tetapi dari sumber penderitaan itu, dosa. Mengapa dosa menjadi masalah utama? Karena dosa memisahkan manusia dari Allah, dosa merusak kasih, dosa menciptakan ketakutan, egoisme, kebencian, kesombongan, dan keputusasaan. Selama dosa menguasai hati manusia, tidak ada damai yang mampu bertahan. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari dosa? Injil berkata, Firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Allah tidak mengirim malaikat untuk menyelamatkan kita. Allah tidak mengutus manusia biasa. Allah sendiri turun menjadi manusia. Mengapa Allah harus turun menjadi manusia? Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada agama, tidak ada kebaikan, tidak ada usaha manusia yang mampu menghapus dosa. Maka Allah sendiri datang, bukan sebagai raja yang ditinggikan, melainkan sebagai bayi yang dibaringkan di palungan. Mengapa lahir di tempat seperti itu? Karena manusia sering membayangkan pertolongan dari kekuatan dan kemegahan. Namun Allah menunjukkan bahwa kasih tidak membutuhkan panggung, keselamatan tidak memerlukan istana. Kebenaran tidak menunggu pengakuan manusia. Apakah Israel menyangka cara ini? Tidak. Mereka membayangkan Mesias seperti raja yang gagah, panglima perang yang hebat, pemimpin yang membawa kejayaan. Bayangan mereka berbeda-beda, tetapi semuanya penuh dengan kemuliaan duniawi. Tidak seorang pun membayangkan sang raja akan lahir di kandang, tidur di palungan dan disambut oleh gembala miskin. Mengapa Allah memilih cara yang tidak terduga? Karena manusia sering menunggu pertolongan sesuai harapannya sendiri. Namun Allah bekerja bukan menurut imajinasi kita, melainkan menurut rencananya. Ia datang bukan dalam bentuk yang kita pikirkan, tetapi dalam cara yang kita butuhkan. Apa yang dapat kita pelajari dari itu? Bahwa pertolongan Allah seringkali berbeda dari yang kita bayangkan. Ketika manusia mengejar kemegahan, Allah datang dalam kesederhanaan. Ketika manusia mencari kekuatan, Allah hadir sebagai bayi yang lemah. Natal mengajarkan bahwa kasih yang menyelamatkan tidak terletak pada bentuk luar, tetapi pada kehadiran Allah sendiri. Jika Israel memiliki imajinasi sendiri tentang Mesias, bagaimana dengan kita hari ini? Sama seperti Israel, kita juga sering membangun gambaran tentang Natal menurut keinginan kita. Kita membayangkan Natal sebagai kemeriahan, pesta, dekorasi, dan pakaian yang indah. Kita merayakannya dengan lampu, kado, makanan lezat, dan acara besar. Salahkah semua itu? Tidak salah. Natal tidak menentang sukacita, tidak menolak kemeriahan, tidak melarang perayaan. Tetapi perayaan itu akan salah arah ketika hati kita tidak seperti hati Kristus yang kita rayakan. Lalu di mana letak persoalannya? Persoalannya muncul ketika perayaan menjadi pusat, sementara Kristus hanya menjadi pelengkap. Ketika kemegahan lebih kita kejar daripada kehadiran Allah, ketika acara lebih penting daripada sesama, ketika tradisi meriah lebih kita pikirkan daripada kasih yang nyata.
Bukankah kita juga sering terjebak dalam pikiran seperti Israel dahulu? Ya, mereka menantikan Mesias dalam kemegahan. Kita merayakan Natal dalam kemegahan. Bedanya mereka menunggu Sang Raja yang kuat. Kita merayakannya seolah-olah Kristus hanya untuk dipuji, bukan diteladani. Apa akibatnya? Kita sibuk memikirkan apa yang akan kita pakai. Kita memilih baju, sepatu, dan aksesoris. Kita menghabiskan uang untuk hal yang terlihat, tetapi sedikit waktu untuk memikirkan hati. Kita mempersiapkan pesta, tetapi lupa bahwa ada orang yang bahkan untuk makan pun sulit. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu? Ada jemaat yang datang ke gereja dengan hati yang letih. Ada keluarga yang tidak tahu bagaimana membayar biaya hidup. Ada anak-anak yang berdoa diam-diam untuk mendapatkan pakaian baru, tetapi tidak punya siapapun untuk memenuhinya. Mereka duduk di bangku gereja yang sama dengan kita. Mereka menyanyikan lagu yang sama dengan kita. Tetapi apakah kita melihat mereka? Apakah mereka tidak layak merayakan Natal karena mereka miskin? Jika Natal pertama justru terjadi di kandang, bersama hewan, dan disaksikan oleh gembala miskin, maka siapa yang sebenarnya lebih dekat dengan makna Natal? Yang berpesta atau yang berserah? Yang berlimpah atau yang hanya bisa berharap? Apakah Natal hanya untuk mereka yang mampu membeli kemeriahan? Tidak. Natal justru datang untuk mereka yang hancur hati, yang membutuhkan pengharapan, yang tidak punya apa-apa, yang menangis dalam diam, dan yang hanya mampu berkata, "Tuhan, tolong aku." Natal bukan pesta untuk orang yang sudah nyaman. Natal adalah kabar baik bagi yang letih dan berbeban berat. Lalu bagaimana dengan kita yang mampu? Jika kita mampu merayakan Natal dengan kemeriahan, itu bukan dosa. Tetapi jika kemeriahan itu membuat kita buta terhadap sesama, maka kita sedang menjauh dari inti Natal. Jika kita merayakan Natal tetapi tidak peduli kepada saudara yang kesusahan, maka kita sedang mengabaikan Sang Penolong yang kita rayakan. Bodoh yang seharusnya kita lakukan, bukan berhenti merayakan tetapi mulai berbagi, bukan menghentikan pesta, tetapi memperluas kasih, bukan memotong sukacita tetapi membagikannya. Natal bukan tentang menahan berkat, Natal adalah tentang menyalurkan berkat. Apakah kita mau menjadi berkat? Inilah inti panggilan Natal. Kita tidak hanya menerima kabar baik, kita menjadi kabar baik bagi orang lain. Kita tidak hanya merayakan kelahiran Sang Penolong, kita juga menjadi penolong. Mengapa kita perlu menjadi penolong? Karena Yesus tidak hanya datang untuk disembah dari jauh. Yesus datang untuk menyentuh, untuk merangkul, untuk menyembuhkan, untuk menolong, dan pada akhirnya untuk menyerahkan dirinya bagi dunia. Jika Yesus berkorban untuk kita, apakah kita mau memberi diri untuk sesama? Inilah renungan Natal yang sesungguhnya. Natal tidak only mengingatkan bahwa kita diselamatkan. Natal bertanya, apakah kita mau menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan hari ini? Jika Natal adalah kedatangan Sang Penolong, mengapa kita sering hanya menunggu ditolong? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita percaya Ia mati bagi dosa kita, bangkit mengalahkan maut, dan memberikan hidup yang kekal. Kita menyanyikan tentang pengorbanannya, mendengarkan khotbah tentang kasih-Nya, dan merayakan kelahirannya dengan sukacita. Tetapi apakah kita mau meneladani pengorbanan itu? Kita senang berkata bahwa Yesus mati bagi kita. Kita memuji kasih-Nya. Kita bersyukur atas penebusannya. Namun ketika kita diminta berkorban bagi orang lain, hati kita mulai ragu. Ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan nyata, kita mulai berpikir panjang, mencari alasan, dan berharap orang lain saja yang peduli. Apakah Yesus hanya datang untuk diteladani dalam kata-kata? Tidak. Injil berkata bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ia tidak hanya berbicara tentang kasih, Ia menjadi kasih. Ia tidak hanya berbicara tentang pengorbanan, Ia memberikan dirinya. Ia tidak hanya datang untuk memberitakan pertolongan, Ia menjadi penolong itu sendiri. Lalu apakah kita mau menjadi seperti Dia? Pertanyaannya bukan apakah kita mau mati seperti Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengorbankan diri kita demi menolong sesama? Mungkin kita berkata, kalau itu untuk anak saya mau. Kalau itu untuk orang tua saya mau. Kalau itu untuk orang yang saya cintai, saya mau. Bagaimana jika itu untuk orang lain yang tidak kita kenal? Bagaimana jika yang membutuhkan pertolongan itu tidak dapat membalas kita?
Bagaimana jika orang itu tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kembali kepada kita? Bagaimana jika ia hanya mampu menerima tanpa bisa mengembalikan? Apakah kita tetap mau menolong? Tidakkah kita sering bersembunyi di balik doa? Ketika seseorang datang dan meminta bantuan, kita berkata, "Sabar ya, mari kita berdoa, Tuhan pasti menolong." Tetapi apakah kita sudah bertanya pada diri sendiri, apakah Tuhan ingin memakai saya sebagai jawabannya? Kita menunggu Allah bertindak, padahal Allah sedang menunggu kita untuk menjadi alatnya. Apakah kita sedang berdoa atau sedang menghindar? Jika kita mampu membantu tetapi memilih tidak peduli, apakah itu masih kasih? Jika kita hanya berkata, Tuhan akan menolongmu, padahal kita sendiri mampu menjadi jawaban doa itu, apakah kita sedang berdoa atau sedang bersembunyi dari tanggung jawab kasih? Natal adalah kelahiran penolong. Maka apa yang seharusnya lahir dalam diri kita? Natal bukan hanya mengenang bahwa Kristus datang untuk menolong kita. Natal juga bertanya, apakah kita mau menjadi penolong bagi orang lain? Natal bukan hanya bersyukur karena kita diselamatkan. Natal bertanya, apakah kita mau menjadi alat keselamatan bagi sesama melalui kasih yang nyata? Bagaimana bentuk kasih yang nyata itu? Tidak selalu dengan hal besar, tidak selalu dengan uang banyak, tidak selalu dengan pengorbanan besar. Terkadang kasih nyata adalah telinga yang mau mendengar, tangan yang mau menolong, waktu yang mau diberikan, dan hati yang mau peduli. Kasih tidak selalu berbentuk hadiah besar. Kasih adalah kehadiran yang memberi harapan. Apakah kita siap menjadi berkat? Jika Yesus rela datang sebagai manusia, rela hidup dalam kesederhanaan, rela melayani, dan rela mati bagi kita, maka pertanyaannya adalah, apakah kita rela melakukan sesuatu, meskipun kecil, untuk meneladani pengorbanannya? Natal tidak hanya dirayakan oleh kata-kata, tetapi dibuktikan oleh perbuatan kasih yang nyata. Kita sering berkata, saya mengasihi Tuhan. Kita menyanyikan lagu-lagu yang indah. Suara kita melambung seperti doa yang naik ke langit. Kita mengangkat tangan, menutup mata, merasakan hangatnya kasih Tuhan menyentuh hati kita. Dan kita berkata, Yesus, Engkau segalanya bagiku. Namun apakah kasih itu hanya berhenti di kata, suara, dan perasaan? Kasih tidak pernah berhenti pada momen ibadah. Kasih tidak berhenti pada rasa haru. Kasih bukan sekadar getaran jiwa, tetapi keputusan untuk kehilangan sesuatu demi orang lain. Yesus tidak hanya mengasihi dengan kata-kata, Ia mengasihi dengan kehilangan. Ia kehilangan tahta demi datang ke dunia. Ia kehilangan kehormatan demi menjadi manusia hina. Ia kehilangan kenyamanan demi hidup sebagai hamba. Ia kehilangan nyawa demi menyelamatkan kita. Kasihnya tidak lahir dari kelimpahan yang Ia simpan, tetapi dari hidup yang Ia berikan. Kasihnya tidak mahal karena Ia tinggi, tetapi karena Ia rela turun serendah-rendahnya. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam Injil, Yesus memuji seorang janda yang hanya memberi 2 keping uang kecil. Nilainya tak seberapa, tapi ketika Ia menjatuhkannya ke dalam kotak persembahan, Ia tidak hanya memberi uang, Ia memberi bagian hidupnya. Ia tidak kehilangan sedikit, Ia kehilangan sesuatu yang bisa jadi makanannya hari itu. Dan disitulah nilai kasihnya, Ia membayar harga. Kasih sejati selalu begitu, Ia tidak murah. Ia menuntut sesuatu. Ia menuntut keberanian untuk kehilangan sesuatu demi orang lain. Bukan kehilangan yang memiskinkan, tetapi kehilangan yang memerdekakan hati dari egoisme. Kasih yang tidak mengorbankan apapun adalah kasih yang belum bertumbuh. Kasih yang tidak menghilangkan kenyamanan adalah kasih yang masih memilih diri sendiri. Kasih sejati membuat kita bertanya, apa yang rela aku lepaskan demi kasih ini? Mungkin itu bukan harta, mungkin itu waktu yang kita simpan untuk diri sendiri, mungkin itu perhatian yang enggan kita berikan, mungkin itu pengampunan yang sulit kita lepaskan, mungkin itu telinga yang harus mendengar di saat kita ingin beristirahat. Kasih selalu mengajak kita keluar dari pusat diri kita sendiri. Natal mengingatkan kita bahwa kasih turun bukan naik, kasih mencari yang kecil, bukan mengejar yang besar. Kasih hadir di palungan, bukan menunggu di istana. Kasih datang sebagai bayi yang membutuhkan pelukan, bukan raja yang menuntut penghormatan. Kasih yang sejati tidak menunggu orang menjemputnya. Ia datang menghampiri. Kasih tidak bertanya, apa untungnya bagiku? Kasih bertanya, siapa yang perlu aku hadirkan harapan? Natal bukan hanya bukti bahwa kita dikasihi. Natal juga panggilan untuk membayar harga kasih itu, bukan dengan sisa waktu kita, tetapi dengan waktu terbaik kita.
Bukan dengan sisa tenaga kita, tetapi dengan kerelaan untuk melayani. Bukan dengan sisa perhatian kita, tetapi dengan hati yang sungguh hadir. Kasih tidak ditentukan oleh besarnya pemberian, tetapi oleh seberapa besar hati rela kehilangan demi kasih itu. Jika Kristus memberi dirinya sepenuhnya bagi kita, maka Natal bertanya kepada kita, apa yang berani kamu lepaskan untuk mengasihi? Namun jika kasih itu begitu mahal, mengapa seringkali kita melihat kasih justru menjadi yang paling murah di antara orang percaya? Kita menghabiskan banyak waktu membahas hal-hal rohani, pelayanan, pujian, program, pembangunan gereja, renovasi gedung, acara besar yang penuh kemegahan. Kita mengatur dana untuk panggung megah, lampu yang indah, dekorasi yang memukau, dan proyektor yang lebih besar. Kita menyusun rencana yang detail untuk memperindah gedung Tuhan. Tidak salah, gereja layak dirawat dengan baik, rumah ibadah pantas dihormati. Tetapi mari jujur bertanya dalam hati dengan suara yang pelan, jika kasih itu begitu mahal, adakah ruang bagi kasih di dalam anggaran kita? Adakah gereja yang berani berkata, dari dana bangunan ini, mari kita potong sebagian, karena ada keluarga yang tidak punya beras di rumahnya? Adakah jemaat yang berkata, kita tidak perlu mempercantik dinding dulu karena ada hati yang perlu disembuhkan terlebih dahulu? Bukankah seringkali, ketika tanggal gajian tiba, banyak jemaat didorong untuk memberi lebih banyak persembahan, memberi untuk pembangunan, untuk kemajuan, untuk pertumbuhan? Namun, seberapa sering kita mendengar ajakan memberi untuk seseorang yang lapar? Seberapa sering kita mendengar panggilan untuk menolong satu keluarga yang tidak mampu membayar sekolah anaknya? Seberapa sering kita diajak berbagi kepada janda, yatim, orang sakit, dan yang terabaikan di antara kita? Bukankah terkadang bahkan di dalam gereja kasih hanya menjadi teori, sementara program menjadi prioritas? Kasih itu indah, kasih itu mahal, tetapi seringkali gereja takut membayarnya. Tidak ada gedung yang salah, tidak ada pelayanan yang salah. Yang salah hanyalah ketika kasih tidak menjadi pusat dari segala sesuatu, karena gereja tanpa kasih bukanlah tubuh Kristus. Gedung tanpa kasih bukanlah rumah Tuhan. Persembahan tanpa kasih hanya menjadi angka, bukan ibadah. Jika gereja tidak berani membayar harga kasih, bagaimana jemaat akan belajar membayarnya? Jika gereja lebih sibuk membangun dinding, siapa yang akan membangun hati? Jika gereja lebih bangga membesarkan program, siapa yang akan memperhatikan air mata? Natal bukan hanya mengingatkan bahwa Kristus datang. Natal mengingatkan bahwa kasih harus kembali menjadi pusat gereja. Kasih yang rela turun. Kasih yang berani kehilangan. Kasih yang tidak takut membayar harga. Jika Natal adalah bukti kasih yang nyata, lalu apa langkah selanjutnya bagi kita? Natal tidak hanya mengingatkan bahwa Kristus datang sebagai terang dunia. Natal juga memanggil kita untuk menjadi terang itu bagi sesama. Yesus tidak hanya bersinar untuk dirinya sendiri. Ia menerangi orang yang hidup dalam kegelapan, menolong mereka yang tidak memiliki harapan, dan menyentuh hidup mereka yang tersisih. Apa artinya terang bagi manusia? Terang tidak hanya bersinar, terang menuntun orang yang tersesat, menolong orang yang tidak tahu arah, dan memberi kehangatan bagi yang kedinginan. Terang membuat kita mampu melihat. Tanpa terang kita tersandung, takut, dan bingung. Itulah sebabnya Yesus datang. Untuk menuntun jalan manusia yang hidup tanpa kepastian. Jika Yesus adalah terang, lalu apa peran kita? Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia. Itu berarti terang yang ia bawa tidak berhenti pada dirinya. Ia meneruskannya kepada kita. Kita bukan hanya penerima terang tetapi pembawa terang. Jika kita menerima terang tetapi tidak membagikannya, kita menyembunyikan tujuan dari terang itu sendiri. Bagaimana terang itu dibagikan? Apakah melalui kata-kata? Tidak hanya melalui kata-kata. Terang dibagikan melalui tindakan kasih yang nyata. Yesus berkata bahwa terang kita harus bercahaya di depan orang melalui perbuatan yang baik, agar orang melihatnya dan memuliakan Allah di surga. Perhatikan kata itu, melihat. Dunia tidak hanya mendengar terang, dunia harus melihat terang. Apa yang terjadi jika terang hanya menjadi kata-kata? Jika terang hanya dibicarakan, itu tidak berubah menjadi harapan. Jika terang hanya dinyanyikan, itu tidak menolong. Jika terang hanya diucapkan, itu tidak menguatkan. Terang harus menjadi tindakan, agar orang yang menerimanya merasakan kasih Allah. Tanpa tindakan, terang itu hanya konsep, bukan kehidupan. Bagaimana jika kita merasa tidak mampu menjadi terang? Menjadi terang bukan soal kepintaran.
Bukan soal harta, bukan soal posisi. Menjadi terang dimulai dengan hati yang mau dipakai Allah. Bahkan tindakan kecil bisa menjadi terang besar bagi orang lain. Senyuman tulus, mendengar tanpa menghakimi, memberi tanpa syarat, hadir tanpa pamrih. Semuanya adalah bentuk terang. Apakah terang harus besar untuk berarti tidak? Lilin kecil bisa menerangi ruangan yang gelap. Terang kecil mampu memecahkan kegelapan. Tidak peduli seberapa besar terangmu, yang penting terang itu ada. Allah tidak meminta kita menjadi matahari yang besar. Kadang Ia hanya meminta kita menjadi lilin kecil yang menolong seseorang melihat jalan. Apakah menjadi terang berarti berkorban? Seringkali ya, terang menyala dengan mengorbankan dirinya. Lilin memberikan cahaya dengan menghabiskan tubuhnya. Demikian juga kasih. Kasih yang sejati tidak hanya memberi sesuatu, kasih memberi diri. Ketika kita memberi waktu, tenaga, perhatian, doa, dan pengorbanan, kita sedang bersinar bagi orang lain. Apakah semua orang mau menjadi terang? Tidak semua. Banyak orang puas hanya menjadi penerima berkat. Banyak yang merasa cukup dengan diselamatkan. Tetapi sedikit yang mau mengambil bagian menjadi jawaban doa orang lain. Padahal Natal memanggil kita bukan hanya untuk bersuka cita, karena kita ditolong, tetapi untuk menjadi penolong dalam hidup orang lain. Apa yang terjadi ketika kita mau menjadi terang? Ketika kita mau menjadi terang, kita tidak hanya memperingati Natal, kita menghidupi Natal. Kita tidak hanya mengenang kelahiran penolong, kita menjadi saluran pertolongan itu sendiri. Kita tidak hanya menikmati kasih Kristus, kita memantulkan kasih itu kepada dunia. Dan ketika kasih itu terlihat, siapa yang dipermuliakan? Allah, bukan kita. Ketika kita menolong, orang akan melihat perbuatan baik, tetapi mereka akan memuliakan Allah di surga. Ketika terang itu bersinar, bukan nama kita yang ditinggikan, tetapi nama Allah. Itulah tujuan terang. Bukan untuk membuat kita populer, tetapi untuk membuat Allah dikenal melalui hidup kita. Jika kita menerima terang Kristus, apakah terang itu terlihat dalam hidup kita? Natal bukan hanya tentang mengenang kelahiran Yesus. Natal adalah tentang bagaimana kelahiran itu mengubah diri kita. Yesus datang bukan hanya untuk menolong kita, tetapi juga untuk menjadikan kita alat pertolongan bagi orang lain. Ia datang untuk menyelamatkan kita, tetapi juga untuk menjadikan kita pembawa keselamatan melalui kasih yang nyata. Apakah kita sudah membiarkan kasih Kristus mengubah kita? Kita sering berkata bahwa kita percaya Yesus mati untuk kita. Kita percaya bahwa Ia mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, dan memberikan hidup yang baru. Kita percaya bahwa Ia mengorbankan dirinya demi kita. Tetapi pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah kita juga rela mengorbankan diri kita bagi sesama? Apakah kita mau mati bagi orang lain? Mungkin itu terdengar terlalu ekstrim. Mungkin kita berkata, ya, jika itu untuk suami saya, istri saya, anak saya, atau orang tua saya. Tetapi bagaimana jika itu untuk seseorang yang tidak kita kenal? Bagaimana jika itu untuk seseorang yang tidak dapat membalas kita? Apakah kita masih mau? Inilah pertanyaan yang sering kita hindari. Jika mati terasa terlalu berat, apakah kita rela berkorban dalam hal lain? Apakah kita rela menolong dengan mengorbankan kenyamanan kita? Apakah kita rela memberikan waktu, tenaga, perhatian, atau bahkan harta untuk menolong orang lain? Apakah kita rela menjual sesuatu demi menyelamatkan seseorang yang membutuhkan? Atau kita hanya berkata, mari kita berdoa, Allah pasti menolongmu, padahal kita sendiri mampu menjadi jawaban doa itu? Apakah kita sedang berdoa, atau sedang bersembunyi di balik doa? Ketika kita berkata, Allah pasti menolongmu, tetapi tidak mau dipakai Allah untuk menolong, itu bukan iman, itu pelarian. Natal tidak memanggil kita untuk sekadar berdoa agar orang lain tertolong. Natal memanggil kita untuk menjadi bagian dari pertolongan itu. Kristus datang bukan hanya untuk kita rayakan, tetapi untuk kita teladani. Jika Yesus rela mati bagi kita, apakah kita rela hidup bagi sesama? Yesus tidak hanya mati untuk menebus dosa kita. Ia hidup untuk menolong, menguatkan, dan mendampingi orang yang Ia temui. Ia hadir, Ia mendengar, Ia mengajar, Ia memeluk, Ia menyembuhkan, dan Ia mengampuni. Ia tidak hanya memberi mukjizat, Ia memberi dirinya. Apakah kita mau melakukan hal yang sama? Meskipun dalam bentuk sederhana, bukan selalu dengan harta yang besar, bukan selalu dengan pengorbanan yang besar. Kasih sering dimulai dari hal-hal kecil yang tulus, dari perhatian yang tidak diabaikan, dari kepedulian yang tidak ditunda, dari bantuan yang tidak diperhitungkan, dari telinga yang mau mendengar, dan dari hati yang mau berbagi. Jika begitu, apa arti Natal bagi saya pribadi? Natal bukan hanya perayaan di gereja.
Natal adalah keputusan di hati. Natal bukan hanya cahaya lampu yang dipasang di pohon. Natal adalah terang Kristus yang hidup di dalam diri kita. Natal bukan hanya ucapan selamat Natal. Natal adalah tindakan kasih yang menjadi kepanjangan tangan Allah di dunia. Apakah saya mau menjadi pribadi yang Allah pakai? Jika jawabannya ya, maka Natal telah menemukan maknanya dalam hidup kita. Jika kita berkata, "Ya Allah, pakailah saya," maka kita bukan hanya mengenang kelahiran Sang Penolong, kita bersedia menjadi saluran pertolongannya. Sekarang, bagaimana kamu akan merayakan Natal? Apakah hanya dengan pesta dengan baju baru, dengan dekorasi yang indah, atau dengan hati yang mau menjadi jawaban doa bagi seseorang? Natal adalah saat kita memilih. Apakah kita hanya menikmati terang atau juga membagikannya? Natal sudah datang. Sang Penolong sudah lahir. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi penolong juga? Kini saya akan menceritakan kamu sebuah kisah. Keluarga ini menjadi jemaat di sebuah gereja. Usaha mereka berjalan dengan baik. Mereka rajin memberikan perpuluhan, ikut pelayanan, dan tidak pernah absen ketika gereja mengadakan penggalangan dana. Banyak orang memuji, namun mereka melakukannya bukan demi pujian. Mereka yakin satu hal, Yesus itu pribadi yang baik dan orang-orang yang mengikutinya pasti hidup dalam kebaikan juga. Tetapi kemudian sesuatu terjadi. Virus corona datang. Dunia berhenti, usaha keluarga itu bangkrut. Semua usaha bertahan mereka lakukan. Mereka berhutang ke sana-sini untuk membeli waktu. Berharap keadaan berubah. Namun hutang itu menumpuk, dan akhirnya mereka kehilangan rumah. Bagaimana keadaan mereka setelah itu? Keadaan sangat buruk. Seringkali orang tua di dalam keluarga itu memilih untuk menahan lapar, hanya agar anak mereka bisa makan. Mereka yang dulu memberi bantuan kepada gereja, sekarang membutuhkan bantuan untuk sekadar bertahan hidup. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada gereja. Mereka meminta bantuan dari tempat yang mereka pikir pasti memberikan bantuan. Karena di pikirannya semua pengikut Yesus pasti orang baik. Mereka tidak meminta banyak, hanya bantuan untuk bertahan. Tetapi mereka diabaikan. Seolah-olah gereja berkata dengan sikapnya, "Itu masalahmu, urus sendiri." Bagaimana perasaan keluarga itu? Mereka terluka, tetapi mereka tidak membenci. Mereka kecewa, tetapi tidak meninggalkan Allah. Mereka hanya akhirnya mengerti satu pelajaran. Kasih tidak selalu ditemukan di tempat yang ramai. Kadang Allah mengajar kita mengenal kasih di tempat yang sepi. Hari ini keluarga itu tidak lagi hidup dalam kesulitan seperti dulu. Sekarang mereka memiliki 7 channel YouTube yang memberi penghasilan yang konsisten. Hidup mereka dipulihkan, bukan oleh tangan manusia tetapi oleh Allah yang tetap setia. Bagaimana sikap mereka sekarang? Kini mereka tetap memberi. Tetapi mereka memilih memberi langsung kepada orang yang membutuhkan. Bukan hanya menolong dengan uang, tetapi membimbing orang yang kesulitan bangkit kembali. Mereka belajar bahwa kasih tidak hanya memberi tetapi juga mengarahkan, mengajar dan menolong seseorang menemukan jalannya. Apa pelajaran dari kisah ini? Jangan hanya membantu karena bisa dimanfaatkan. Jangan hanya membantu karena mengharapkan sesuatu kembali. Lihat masalahnya, dengar ceritanya, arahkan jalannya, dan bimbinglah dengan kasih. Jika kamu mau menjadi pribadi yang Tuhan pakai, tulis di kolom komentar, "Ya Tuhan, pakailah saya." Tulis dari hati. Tidak harus panjang, tidak harus sempurna. Yang penting tulusnya. Selamat Natal. Semoga Kristus tidak hanya lahir di dunia, tetapi juga lahir dalam sikap hidup kita setiap hari.